Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi tanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2024. Seperti biasa, sebelum memulai mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja Mari mulai situasinya kamu bersama dengan si dia. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya, kayaknya kamu belakangan hari merasa dicuekin sama pasangannya kamu gitu ya. Kamu seperti kayak yang terganggu ya, terusik perasaannya kamu tentang bagaimana sikapnya dia ke dirimu gitu loh ya. Jadi kamu tuh lagi nggak enak gitu ya. Kamu itu tuh sebenarnya dihadapkan pada situasi yang nggak enak banget gitu ya. Kamu sepertinya kayak orang yang merasa dicuekin gitu ya. Kamu merasa kayak yang diabaikan sama dia gitu loh ya. Sepertinya kayak apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan perasaannya kamu ke dia kayak yang tidak digubris gitu ya. Seperti kamu itu tuh tidak dianggap berarti bagi si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kamu tuh yang kayak ini kenapa sih gitu ya. Kamu bisa jatuh ke stres gitu loh. Kamu bisa ya tertekan gitu ya. Kamu bisa yang juga merasa bingung gitu ya. Ini ada apa gitu loh. Kamu chatting dia nggak membalas gitu ya. Kamu telepon dia reject gitu loh ya. Atau kalau kalian masih ada interaksi bertemu gitu ya, tapi interaksi kalian itu tuh di pasangannya kamu itu tuh kayak bersikap dingin sama kamu gitu ya. Jadi tentu bikin kamu kaget gitu. Ada apa ini? Aku salahnya di mana? Gitu ya. Kamu jadi bingung ngelihat dia gitu loh. Kamu bingung banget itu ya. Nah, dalam kebingungannya kamu, setelah upaya-upaya yang kamu lakukan, kamu bisa nih berubah jadi marah banget gitu loh. Karena kamu gak bisa terima gitu ya. Masa iya sih kamu lagi ngasih perhatian sama dia, tapi dianya mengacuhkan kamu gitu loh ya. Yang kamu lakukan kan hal baik gitu ya. Kenapa ketika kamu melakukan hal yang baik, dianya menolak gitu ya. Atau dianya tidak menganggap apa yang kamu lakukan itu tuh sesuatu yang harus dia hargai. Nah gitu ya. Nah, beberapa di antara kalian sebenarnya ini tuh udah coba sabar ya. Beberapa waktu ngadepin pola lakunya si pasangan kamu. Kamu udah sabar di situ. Nah, tapi nanti ya di rentang tanggal 1 hingga 7 Agustus, kesabaranmu itu tuh kok rasa-rasanya di-challenge terus sama si pasangannya kamu gitu ya. Dan akhirnya stok sabarnya kamu ludes gitu ya. Ketika stok sabarnya kamu ludes, rasa sabar ini tuh berubah menjadi marah gitu. Gak bisa lagi kamu tahankan emosinya kamu gitu ya. Kamu lihat dia kayak sewenang-wenang sama kamu gitu ya. Kamu lihat kok ini orang gak ada respect-respectnya sama aku gitu kira-kira ya. Apa-apaan sih ini gitu. Nah, ketika kamu sudah sabar-sabar, terus habis kesabaranmu, mari lihat kamu di sini tuh lepas tangan aja udah. Gitu ya. Kamu mari lihat bisa jadi bukannya kamu nunjukin amukannya kamu ke dia, karena kayaknya kamu juga bukan tipe orang yang
mau meledak ya. Kamu bukan tipe orang yang mau nunjukin ledakan emosionalnya kamu dalam gaya histeria gitu ya ke orang lain gitu. Emosi kesalnya kamu kepada pasanganmu ini tuh meledaknya di dalam, dan hal ini tuh justru bikin kamu punya banyak energi untuk ya tarik undur dari hidupnya dia. Nah seperti itu. Bukan soalnya kamu kehilangan cinta, rasa sayang sama dia. Tidak, tidak. Bukan seperti itu. Hanya kamu udah kecewa berat gitu loh. Ya. Kamu kecewa berat. Ada harga dirinya kamu yang mari lihat di situ tuh terasa dibanting sama si pasangannya kamu ini. Nah, untuk hal itu tuh kayaknya kamu tuh nggak bisa terima. Nah gitu ya, nggak bisa terima gitu. Apalagi karena kamu di sana tuh udah bolak-balik ya merayu dia, ngepujukin dia gitu ya. Kamu udah persuasif gitu ya, melakukan tindakan persuasif semampunya kamu, sebaik yang kamu bisa kepada pasanganmu ini. Dan tindakan persuasifnya kamu ini tuh bukan hanya sekali itu ya, tapi udah berulang-ulang kali, dan beberapa udah dalam durasi waktu yang lumayan panjang. Let's say 3 bulan, 4 bulan, udah kayak gitu ya, atau 3 minggu, 4 minggu seperti itu ya. Tapi kok kayaknya ini orang tidak bergeming sama kamu gitu ya, tidak bergeming, tidak ada respon sesuai dengan yang kamu harapkan itu ya. Dia tetap mengunci bibirnya dia gitu ya, dia tetap menjauhkan dirinya dia ke kamu gitu ya. Dia kok kayaknya masih menutup matanya pada apa yang kamu lakukan dalam hubungan kalian berdua ini gitu ya. Jadi ya kamu kayak merasa dilecehkan sama si pasangannya kamu ini, itulah. Jadi memang fasenya ya dari manis-manis ya, sekarang ini tuh kamu berubah menjadi pahit banget gitu ya, jiwanya kamu itu tuh jadi berubah pahit kepada si pasangannya kamu ini. Ketika hal itu terjadi di dalam batinnya kamu, ya nampaknya mari kamu dengan segera ya ambil langkah cepat untuk langsung healing gitu. Soalnya kamu juga kayaknya tidak mau membuat rasa cintanya kamu berubah menjadi dendam kepada si pasangannya kamu ini gitu. Nggak usah pun dendam, untuk membenci dia pun mari rasa kamunya tuh nggak mau, walaupun dia udah bikin hatinya kamu kocar kacir ya, pikirannya kamu tidak menentu gitu ya, emosionalnya kamu itu tuh terbulak balik gitu ya, terobok-obok kayak gitu ya. Tapi kamu tahu bahwa ini tidak bisa kamu luaskan, ini harus kamu kerjain gitu ya. Kamu tahu bahwa kamu harus ngerjain dirinya kamu sendiri gitu loh ya. Kamu harus ngelakuin sesuatu menghadapi pikiran dan emosionalnya kamu dalam hubungan dengan dia. Nah seperti itu ya. Jadi itulah mari nangkep kalau kamunya bergerak cukup cepat gitu ya, untuk merilis kamu merilis gitu ya energi-energi yang katakanlah energi-energi yang tidak menyenangkan ya bagi kamu. Kamu kan bisa ngerasain, aduh pikiranku ini tuh kok melompat terus ke dia, ketika aku mikir dia batinku kacau balau gitu ya. Nah kamu tahu itu yang bikin kamu kacau balau pikiranmu dan perasaanmu gitu ya. Mungkin ya kalian udah lebih bijaksana gitu, jadi yang kayak ngelihat bahwa dia boleh aja ngelakuin apa yang dia mau lakuin gitu ya. Tapi urusan apa yang terjadi pada dirimu adalah tanggung jawabmu. Maka di sini tuh kamu yang kayak langsung sigap gitu, udah tep release healing, release healing, release healing. Nah seperti itu ya. Jadi
lebih kayak terkonsentrasi kamunya kepada dirimu sendiri gitu ya. Akhirnya tidak pun dia menyuruh kamu pergi, saya rasa memang kamu mengambil keputusan untuk menjauh dari si pasangannya kamu ini gitu ya. Karena kalau kamu terus-terusan usaha, nampaknya di situ juga energi kamu sedang tidak ada, karena energinya kamu untuk berusaha ternyata ya kamu pakai untuk meledak gitu tadi ya, untuk jadi kayak yang bikin kamu kocar-kacir gitu, dan akhirnya ya itu tidak berlangsung dengan lama gitu, soalnya ya tadi kamu mengambil sikap untuk healing gitu ya. Memang kamu tidak menutup diri dari si pasangannya kamu ini gitu ya, atau sama si minat asmaranya kamu ini, kalau ini sudah kalau ini statusnya baru dalam proses PDKT gitu ya. Memang kamu tidak menutup diri ke dia gitulah ya, tetapi kamu juga tidak melakukan hal yang sama seperti sikap yang kamu lakukan kemarin-kemarin hari gitu ya, sikap yang kamu lakukan untuk ketika sebelum tanggal 1 Agustus ini. Kayak gitu ya. Ya agak melonggar, usahanya kamu agak melonggar di situ itu ya. Jadi kamu nggak ya pokoknya pintu aku buka gitu ya, modelnya kamu pintu aku buka, kalau kamu mau masuk monggo gitu ya, kalau nggak masuk juga udahlah di sana ya, udahlah gitu. Aku juga nggak mau nambah-nambahin lebih banyak gitu ya, apa-apa yang harus aku healing tentang hubungan ini. Nah kayak gitu modelnya kamu ya. Jadi kamu gak mau bikin kamu tuh makin repot lagi gitu loh. Kamu gak mau bikin kamu tuh makin sakit lagi ya. Udah pastilah kamu sakit karena merasa mendapat penolakan gitu ya, karena merasa dapat ya dijatuhkan harga dirinya kamu untuk beberapa kayak gitu ya kan. Nah di sana, dan mari lihat memang si pasangannya kamu ini kayaknya ini dia memang ya agaknya kurang terlalu berminat ya dengan kamu, setidaknya untuk di bulan Agustus ini. Nah gitu ya. Jadi kamu butuh cek dulu ini ya si pasangannya kamu. Soalnya kalau dilihat apa adanya kartu tarot ini, kayaknya ini pasangannya dia bukan hanya kamu sendiri aja deh ya. Nampaknya dia juga punya minat pada orang lain gitu loh ya. Kayaknya sudah ada seseorang yang lebih mendapatkan prioritas perhatiannya dia. Nah gitu, jadi dia ngecuekin kamu gitu ya, ya karena memang atensinya dia udah dia kasih ke orang lain. Nah di situ ya, dan nampaknya orang ini seperti merasa bahwa sudah cukup ya, setidaknya untuk di bulan 8 awal dia ngerasa sepertinya hubungan baik kalian berdua ini tuh udah cukup untuk dia nikmati gitu ya, atau juga pemikiran dia bisa udah cukup juga untuk kamu nikmati gitu. Karena kalau menurut dia sebenarnya hubungan kalian berdua ini tuh sangat ini ya, terutama untuk diri dia sendiri ya, ini tuh membawa sensasi yang nikmat gitu ya. Jadi maksudnya gini, dia tahu kalau kamu tuh sayang sama dia gitu ya, dia tahu kalau kamu cinta sama dia, kalau kamu tertarik pada dia gitu ya. Dia udah ngerasain kalau kamu itu tuh udah berbuat baik banget sama dia, kamu perhatian gitu ya, kamu nggak pernah nyakitin gitu ya, kamu ya ini bisa jadi memang ideal lah ya sesungguhnya ya. Dirimu Aquarius itu di matanya dia cukup ideal sebagai seorang kekasih, sebagai seorang pasangan, istri kah, suami kah gitu loh ya. Udah ini tuh kayak gaya orang yang merasa udah bosen gitu ya,
makan satu hidangan yang mewah, yang mahal gitu ya, udah ngerasa puas gitu loh. Nah jadi saat ini boleh dianya ya udah deh gitu ya, aku harus tahu diri kapan aku sampai sejauh mana, sampai seberapa banyak aku boleh menikmati kenikmatan ini. Gitu ya. Aku boleh menikmati kenikmatan ini. Udah saatnya aku bergerak lagi nih. Nah, gitu dia, ya. Udah saatnya aku bergerak lagi. Soalnya ketika dia membagi-bagi dirinya dia antara denganmu, dengan yang lain, ini tuh membawa kerepotan sendiri ya bagi dia ya. Jadi kayak ada beban tambahan baru gitu ya, kayak gimana caranya biar dengan kamu tetap oke, dengan yang di sana tetap baik gitu ya. Kayak gimana nih untuk menselaraskan yang dua ini. Nah, itu kan jadi double job dianya. Nah, dan saya rasa energinya dia untuk double job ini tuh ya udah habis gitu. Ya, udah habis banget. Nah, di situ. Jadi ya mau nggak mau dianya ya menyerah gitu ya. Setidaknya untuk di bulan 8 dulu dia menyerah dulu dah gitu ya. Nggak kuat lagi nih. Nah di sana, dan ketika dia menyerah menjalani dua hubungan sekaligus, ternyata dia memilih untuk beristirahat ke yang lain gitu ya. Dia tidak memilih kamu sebagai rumah peristirahatannya dia. Denganmu bukanlah tempat dia berselonjor gitu ya, tenang-tenangin diri gitu ya. Ternyata bukan dengan kamu. Lebih memilih sama yang di sana. Nah gitu loh. Di situ ya. Soalnya sama yang di sana itu tuh saat ini mungkin ya jauh lebih bisa bikin dia tenang lah begitu ya. Jauh lebih tenang. Apalagi ya belakangan kan dia kayak ngerasa bahwa udah terlalu banyak juga ya effort yang dia lakukan ke kamu, waktu yang dia habiskan ke kamu tuh udah terlalu banyak. Mungkin ya dia merasa bahwa di sana udah dia telantarkan untuk beberapa saat gitu ya. Jadi kayak mau mengobati hati orang yang dia telantarin itu gitu ya. Nah jadi gantian dulu nih kamu yang akhirnya ditelantarin gitu ya. Atau ya memang dia kayak ngerasa bahwa kamu kan udah paham ya statusnya dia itu seperti apa, kondisi keadaan dia seperti apa gitu ya. Jadi kamu yang bisa lebih mengerti ya kalau dia menjauh dulu dari kamu gitu loh ya. Kalau dia harus balik dulu kepada kehidupan tanda kutip normalnya dia. Nah di situ kamu yang dianggap bisa lebih lebih paham lah gitu ya, lebih mengerti lah kondisinya dia. Nah di sana ya. Jadi sebenarnya sudah lebih leluasa dengan kamu nih hubungannya gitu ya, daripada dengan yang di sana. Mari lihat udah lebih leluasa dengan kamunya. Nah di situ ya, lebih sedikit resikonya ketika dia menjauh dari kamu, cuek dulu dari kamu, abai dulu dari kamu. Lebih sedikit resikonya daripada kalau dia lebih memperlama-lama dia balik sama yang di sana. Nah kayak gitu ya. Dan ya orang ini pun seperti kata Mari tadi ya, nggak mau juga terlalu bablas dengan kamu. Apalagi kalau kalian masih kondisinya pacaran, nggak mau juga terlalu bablas. Jadi ibaratnya gini, harus tahu kapan ngerem dengan kamu. Gitu, nggak bisa tancap gas aja sama kamu gitu ya, interaksi terus intens, nggak bisa gitu ya. Harus ngerti kapan stop dulu, rest dulu dari kamu. Nah begitu ya. Oke baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi Taurus, ada Cancer, berikut Scorpio, Aries, ada Sagittarius di situ, Virgo hadir,
Pisces hadir. Kemudian ada energi dari Aquarius di situ ya. Oke, baik. Mungkin itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.